Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Pajayanti. Saya adalah salah satu guru IPA di SMP Negeri 10 Denpasar yang menjabat sebagai Kepala Laboratorium IPA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di Laboratorium IPA SMP Negeri 10 Denpasar. Yang pertama, kita bisa lihat terdapat pemasangan struktur organisasi dan tata tertib di Laboratorium IPA. Baik, ini merupakan tempat Laboratorium IPA untuk melaksanakan kegiatan praktikum anak-anak, baik dari kelas 7, terdapat 8, dan 40 kursi dan 11 meja siswa yang dilengkapi ventilasi dan jendela. Kemudian terdapat carta dari alat di Laboratorium IPA untuk menunjang proses pembelajaran. Di sini tertera dan tertempel tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari laboran dan teknisi IPA. Adapun meja persiapan sebelum melaksanakan praktikum, ini adalah buku jurnal Laboratorium IPA, di mana pada saat pengisian praktikum di lab IPA, guru tersebut wajib untuk mengisi. Pertama, terdapat sistem rangka pada manusia. Kemudian, torso laki-laki dan perempuan. Kemudian, torso kulit, torso telinga, torso mata, torso jantung, torso ginjal. Terdapat model 3 dimensi sel hewan, torso tenggorokan, torso jaringan pada daun, torso struktur gigi.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 10 Denpasar. Hari ini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai pemisahan campuran, yaitu menggunakan teknik filtrasi, penyaringan, dan evaporasi atau penguapan. Sebelum melaksanakan praktikum, saya akan menggunakan masker terlebih dahulu. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu memisahkan garam dapur dengan zat pengotornya menggunakan dua teknik, yaitu filtrasi dan evaporasi atau penguapan. Di sini untuk zat pengotornya ini saya menggunakan pasir. Sebelum dimulai, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kimia tersebut. Yang pertama ada labu Erlenmeyer berukuran 250 ml. Kemudian ada gelas kimia berukuran 200 ml. Lalu satu buah corong kaca, kemudian satu cawan penguapan, satu kawat kasar, satu kaki 3, batang pengaduk kaca, satu spatula, satu penjepit kayu, dan lampu bunsen 1 buah. Untuk bahan yang diperlukan, yang pertama adalah 1 botol larutan Aquades, 1 larutan spiritus, 1 larutan garam dapur atau NaCl, natrium klorida, dan pasir yang akan digunakan untuk melarutkan garam nanti sebagai zat pengotornya. Selanjutnya ada kertas saring yang akan digunakan sebagai alat untuk menyaring. Untuk selanjutnya ada pun langkah kegiatan atau cara kerja. Yang pertama, larutkan 3 sendok garam menggunakan spatula ke dalam gelas kimia. Kemudian campurkan dengan zat pengotornya yang berupa pasir. Lalu larutkan menggunakan Aquades kira-kira sampai 50 ml. Selanjutnya, gunakan batang pengaduk kaca untuk mengaduk hasil campuran heterogen ini antara garam dapur dengan zat pengotornya yaitu pasir. Setelah diaduk rata, kemudian kita ambil dan siapkan kertas saring. Lalu kertas saring ini kita lipat
dilipat menjadi 2 bagian, kemudian dilipat lagi. Nanti akan berbentuk seperti ini. Lalu kita siapkan labu Erlenmeyer beserta corong kaca. Nah, di mana mulut corong kaca ini kita dekatkan dengan labu Erlenmeyer. Kemudian kertas saringan ini kita semprotkan sedikit air agar mau menempel pada saat proses penyaringan. Ini bisa dilihat. Kemudian hasil saringan yang ada di hasil filtrasi yang ada di gelas kimia ini kita tuangkan ke dalam labu Erlenmeyer seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa akan turun campuran heterogen yang difiltrasi atau disaring menggunakan kertas saring. Kita tuangkan sedikit demi sedikit dan kita saring. Di sini akan terlihat. Kita tuangkan sampai campuran heterogen ini habis di dalam gelas kimia. Kita tunggu. Ini sudah habis ya. Di sini hanya tersisa saat pengotornya saja pasir. Jadi campuran heterogen yang sudah disaring menggunakan kertas saringan kita tunggu sampai habis. Bisa dilihat kita tunggu sampai habis. Jika sudah habis, nanti kita akan tuangkan ke dalam cawan penguapan untuk dilakukan proses evaporasi atau penguapan. Dan hasil saringan inilah yang merupakan teknik pemisahan campuran dengan cara filtrasi atau penyaringan menggunakan corong kaca dan disaring menggunakan kertas saring. Nah, di sini hasil penyaringan atau hasil filtratnya sudah bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Nah, ini hasil filtratnya atau hasil saringannya terlihat jernih ya. Sudah terlihat jernih, jadi sudah tidak lagi berupa campuran heterogen, namun sudah seperti campuran homogen. Kemudian kita tuangkan ke dalam cawan penguap. Jadi hasil filtrat ini kita tuangkan ke dalam cawan penguap secara hati-hati. Kemudian kita taruh di atas kawat pasa. Jadi kita ambil lampu spiritus dan korek api untuk mendidihkan. Kita menunggu, setelah beberapa menit akan terlihat air yang mendidih akan melakukan penguapan, dan setelah itu tidak ada lagi sisa air karena air telah mengalami evaporasi atau penguapan. Air akan habis, hasil filtrat ini akan habis. Kemudian akan membentuk kristal garam.
kita amati sampai hasil filtrat ini habis saat menguap. Secara perlahan-lahan hasil filtrat akan habis saat menguap, dan yang tersisa adalah garam yang berbentuk kristal yang kita sebut dengan kristalisasi. Namun pada fungsi penguapan ini dia akan membentuk proses rekristalisasi. Sebelumnya kita tutup lampu spiritus ini karena tidak ada lagi sisa-sisa airnya. Nah, di sini bisa dilihat saya akan menggunakan penjepit kayu untuk melihat. Saya angkat dulu. Di sini akan terlihat kristal garam yang sudah dilakukan penguapan atau evaporasi. Nah, jadi dia akan kembali lagi. Nah, biasanya proses ini disebut dengan rekristalisasi, pemurnian senyawa dari kristalisasi. Seperti itu. Sekian hasil dari proses pemicahan campuran dengan teknik filtrasi, yaitu memisahkan garam dapur dari pengotornya dan menggunakan teknik penguapan atau evaporasi dengan menguapkan hasil filtrat yang kembali akan berbentuk kristal garam seperti yang tadi saya lihatkan seperti ini. Biasanya proses ini disebut dengan rekristalisasi, pemurnian senyawa kristalisasi. Sekian praktikum kimia mengenai filtrasi dan evaporasi. Untuk kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa dalam proses filtrasi atau penyaringan itu dilakukan menggunakan kertas saringan dan campuran heterogen yang berupa larutan garam dengan zat kotornya itu yaitu pasir, itu disaring untuk mendapatkan campuran homogen berupa hasil filtrat. Kemudian hasil filtrat tersebut dimasukkan ke dalam cawan penguap, lalu dipanaskan dan dididihkan, kemudian akan menguap sehingga akan terbentuk kembali garam kristal seperti yang tadi saya perlihatkan. Garam kristal yang terbentuk kembali ini disebut dengan proses rekristalisasi. Sekian praktikum saya hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf dan sampai ketemu kembali di praktikum berikutnya. Akhir kata saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Pajayanti, salah satu guru IPA di SMP Negeri 10 Denpasar. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai proses
fotosintesis, yaitu percobaan Ingenhousz. Adapun tujuan dari praktikum saya kali ini yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari dan karbon dioksida atau CO2. Tujuan yang kedua yaitu membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis dihasilkan oksigen yang ditandai dengan gelembung-gelembung udara. Untuk selanjutnya, adapun alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama adalah gelas kimia berukuran 1000 ml sebanyak 3 buah, di mana akan saya gunakan 3 perlakuan dalam perangkat percobaan ini, di mana yang A ditaruh di tempat yang teduh, kemudian yang B ditaruh di tempat yang ada sinar, dan yang C ditaruh di tempat yang ada sinar dan diberi NaHCO3 atau natrium bikarbonat atau soda kue. Selanjutnya ada corong kaca sebanyak 3 buah, kemudian ada tabung reaksi sebanyak 3 buah, kemudian ada kawat pengait yang berfungsi untuk menstabilkan corong kaca pada saat masuk ke dalam gelas kimia. Lalu ada stopwatch, alat selanjutnya, kemudian ada ember. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada air yang ada di dalam ember ini, kemudian ada bahannya yaitu soda kue yang saya gunakan atau natrium bikarbonat atau NaHCO3. Dan lagi satu, tidak lupa menggunakan tanaman Hydrilla verticillata. Kita potong ujungnya sebelum nanti dimasukkan ke dalam corong kaca. Setelah kita potong ujungnya ini, lalu kita ikat ujung tanaman Hydrilla ini menggunakan karet gelang. Jadi di sini sudah ada 3 yang akan digunakan dari 3 perangkat percobaan tersebut. Kemudian kita masukkan tanaman Hydrilla ini ke dalam mulut corong kaca sampai rapat. Setelah itu, tanaman Hydrilla yang sudah dimasukkan ke dalam mulut corong kaca, kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu kita taruh pengaitnya ini untuk menstabilkan corong kaca agar dia tidak jatuh ke dalam gelas kimia seperti ini. Kemudian, jika rangkaian percobaan ini sudah selesai, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air, di mana pada saat memasukkan rangkaian yang sudah berisi tanaman Hydrilla ini ke dalam ember yang berisi air, tabung reaksinya dimasukkan ke dalam ember yang berisi air agar nanti tidak masuk udara-udara lainnya seperti itu, agar gelembung yang keluar ini benar-benar gelembung dari tanaman Hydrilla tersebut. Jadi kita masukkan secara penuh seperti ini, agak mereng sedikit. Jadi agar tidak ada udara yang masuk, jangan sampai ada udara yang masuk.
Jadi seperti ini. Jadi setelah ujung corong kaca dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita mulai sesuai dengan percobaan yang kita lakukan, dimana kalau gelas kimia yang sudah ada tempelan ini dia diberi soda kue untuk percobaan yang C. Kemudian dilanjutkan percobaan yang A di tempat yang teduh dan percobaan yang B di tempat yang terkena sinar matahari namun tidak diberi NaHCO3. Sekian percobaan fotosintesis, yaitu percobaan Ingenhousz untuk membuktikan adanya oksigen yang berupa gelembung-gelembung dan membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari dan CO2 atau karbon dioksida. Jangan lupa ya, hasil pengamatan tersebut ditulis dari menit pertama, pada 5 menit pertama, 5 menit kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih sudah menonton percobaan saya untuk hari ini. Saya tutup dengan Paramon Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Namo Buddhaya.